Dr. Darismono LCMA. Pekerjaannya sebagai dai, dosen, dan juga penulis. Profilnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Riwayat pendidikan S1 Lipia jurusan Syariah, S1 IAI Al-Aqidah Jakarta, STAIN Indonesia, S2 Pasca Sarjana PTIQ jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan S3-nya Pasca Sarjana PTIQ jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan kalau tidak salah apa namanya tesisnya atau ini ya Sat ya, tentang surat Luqman ya Sat ya. Iya benar. Disertasinya ya. Iya, Disertasinya tentang anak pembinaan anak ya. Pembinaan anak dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Luqman. Masya Allah luar biasa ya. Disertasinya tentang pembinaan anak di dalam Al-Qur'an di surat Quran surat Luqman. Mudah-mudahan ada beberapa ilmunya yang bisa disampaikan kepada kita semuanya. Organisasi beliau juga ada pembina lembaga pendidikan Islam Raudatul Quran Al-Azam, mudir ya, mudir Ponpes Raudatul Quran, dan juga sekretaris umum PP Himpunan Dai Muda Indonesia atau HDMI. Adapun buku dan tulisan beliau, Ragam Amal Sunnah 24 jam, kumpulan khutbah HDMI, kumpulan materi ramadan dan panduan khutbah dan ceramah, ini bisa dikontak beliau melalui nomor telepon 0857 7559 2119 ya. Dan juga di email deris.alatori@gmail.com ya. Untuk pekerjaan beliau sekarang sedang mengajar di dosen STIU di DIA Al-Hikmah ya, di Mampang, Jakarta. Seperti itu. Iya, benar. Baik, itu mungkin dari gambaran besar ya, gambaran secara global terkait dengan profil pemateri kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung serahkan ya ke Ustadz Darismono dengan tema seminar parenting ini, seni mendidik anak di kala pandemi ya. Seni mendidik anak di kala pandemi. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan kali ini masih merasakan kesulitan, masih merasakan kebingungan ya dalam mendidik anak sendiri begitu biasanya di mendidik anak dan sebagainya kita serahkan kepada guru, kita menerima laporannya sembari kita juga mendidik anak kita di rumah. Kali ini memang di pandemi ini secara full ya, hampir secara full kita semuanya para orang tua berperan sebagai guru juga di rumah. Nah ini mungkin Ustadz Darismono bisa memberikan ya kepada kita semuanya ilmunya, memberikan kepada kita beberapa hal yang bisa disampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mendengarkan materi dari Ustadz Daris. Pada Ustadz Daris dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IP Assalam. Ambil aja. Dan yang saya hormati para Dewan Guru, para wali murid, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilindungi keluarganya, dan kita semua diberikan kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMP Tia Salam yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi ya Bapak Ibu
dalam artian berbagi ini sharing bentuknya apa yang saya bisa saya akan berikan atau yang sudah saya pahami dari literasi-literasi serta penelitian-penelitian ataupun hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah dipelajari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sharing ini kita semua saling memberikan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, yaitu saling menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah paling tidak belajar dasar-dasarnya, asas-asasnya, baik dulu mungkin di sekolah maupun pernah mengikuti parenting di tempat yang lain. Jadi judul pada kesempatan kali ini ya tentang seni dalam mendidik anak. Jadi memang ada dua hal yang perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa pertama ada aspek namanya teori, yang ini yang kita akan bahas, dan yang kedua adalah aspek praktek. Aspek praktek ini tentu ya berbarengan dengan umur serta perjalanan dari orang tua bersama anaknya itu sendiri. Kalau pada poin yang pertama, ya pada sisi teori mungkin kita bisa bahaslah pada saat ini, tapi nanti prakteknya adalah di luar dari kajian kita ya. Nah, karena kalau praktek itu sendiri dibutuhkan umur yang panjang, kemudian maksudnya waktu yang panjang, dan Bapak Ibu di sini mungkin jauh lebih senior gitu ya umurnya. Saya tidak bilang lebih tua karena kita semua adalah orang yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai guru di sekolah, mungkin ada yang seperti itu, ada yang guru di rumah. Nah, ini yang sekarang sedang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi guru di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi kalau pembahasannya tentang anak, saya hanya ingin membahas tentang konsep di mana ketika pembahasan Luqman ya kepada anaknya, ini jauh lebih luas sebenarnya, tetapi lebih saya simpalkan saja ketika kita menghadapi wabah COVID-19 ini, di mana hampir seluruh negara itu mempraktekkan untuk pembelajaran anak didik itu melalui online. Sehingga saat ini banyak para orang tua yang mengupayakan bisa beradaptasi dengan cepat. Ini yang mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya boleh share screen dulu ya materinya. Nah, sebelum ke arah sana ya tentang pendidikan orang tua. Jadi untuk mendidik anak ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Islam mengajarkan kita untuk belajar, mendidik serta mengasuh dan membina anak itu sendiri. Sebab kalau tanpa ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu itu harus dengan ilmunya. Ya. Nah, dalam hal ini ilmu itu adalah ilmu parenting atau ilmu pendidikan orang tua. Karena menjadi anak itu suatu keniscayaan, ya. Termasuk juga menjadi orang tua. Dan kalau kita melihat Al-Quran sendiri berbicara tentang orang tua, anak, itu sangat sering dan sangat banyak ayatnya. Bahkan surat di dalam Al-Quran sendiri dinamakan dengan nama-nama anak dan nama-nama keluarga. Ada Bapak Ibu tahu surat namanya surat Ali Imran ya.
Surat apa? Jangan salah sebut ya, bukan surat Al-Imran. Ini kadang ada yang salah sebut gitu, Al-Imran. Yang benar adalah Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Ya, Ali Imran. Insya Allah saya yakin kalau wali murid yang ada di SMP Tia Salam ini udah paham yang seperti ini. Ya. Karena anak-anaknya yang kasih tahu atau memang orang tuanya yang sudah belajar duluan. Ali Imran artinya keluarga Imran. Ya, keluarga Imran ini adalah keluarga orang-orang biasa ya, Ibu. Ya, tapi keluarga yang solih, keluarga yang nanti akan diisi oleh para nabi dan rasul, akan melahirkan para nabi dan rasul, termasuk nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Isa alaihissalam. Jadi Isa alaihissalam itu kakeknya namanya Imran. Kemudian ada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapak sebagai ambul ambia atau bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nanti akan kita dapatkan dalam Al-Quran itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga Luqman. Luqman ini kalau dilihat dari aspek yang lain itu tidak dominan Bapak Ibu ya. Kalau aspek nabinya dia bukan nabi. Kalau aspek seorang pemimpin dia bukan pemimpin. Kalau aspek sebagai seorang yang ahli ibadah lainnya tidak. Tapi dari aspek kebapaan itu lebih condong ke situ ya, lebih kuat. Sehingga nama surat itu dinamakan surat Luqman karena kisah Luqman. Sebelum kita masuk seni mendidik ini, saya sedikit cerita ya. Jadi kalau di Quran kan nggak dikisahkan sebab kenapa kok namanya Luqman, kenapa kok di dalam Quran itu Luqman tuh ngomong sendiri gitu loh. Beda sama yang lain kalau di kisah-kisahnya Nabi Ismail, kisah-kisahnya Nabi Ibrahim, kisah-kisahnya Nabi Ismail, Nabi Yusuf itu ada pembicaraan yang timbal balik. Bapak ngomong, anak jawab. Anak ngomong, bapaknya menjawab. Artinya timbal balik. Tapi di surah Luqman hanya dari aspek si Luqman saja. Maksudnya dari sisi si Luqman. Nah, ketika saya teliti melalui literasi-literasi yang ada, ya, melalui buku-buku yang ada, bahwa Luqman ini pada awalnya, Bu ya, pada awalnya anak dan istrinya itu belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Belum beriman dalam artian belum meyakini sepenuhnya tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di awal nasihat beliau terhadap anaknya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, ketika dia menasihati anaknya, kemudian mengatakan wahai anakku yang tersayang, janganlah kamu syirik kepada Allah. Nah, happy endingnya adalah nanti, kata para ulama, ya, ketika sudah melakukan pendidikan, melakukan parenting lah, ya, pendidikan yang benar, pembinaan yang benar terhadap anak dan istrinya, Allah berikan karunia anak dan istrinya nanti masuk Islam. Seperti itu. Nah, sehingga sangat wajar di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama beliau itu menjadi nama surat. Orangnya biasa saja, bahkan kulitnya hitam ya. Bahkan ada yang mengatakan beliau adalah budak, tetapi karena ketakwaannya, karena kesuksesannya dalam mendidik anak, namanya diagungkan, diabadikan melalui nama Al-Quran, nama surat dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat dari awal surat Al-Baqarah sampailah surat Terakhir itu, seringkali dalam setiap surat itu Allah sebutkan tentang pentingnya peran orang tua, pentingnya peran keluarga di dalam mendidik anak. Terutama apalagi kita sekarang ini dalam keadaan pandemi ini. Ya, kondisinya sangat berbeda ketika di kondisi biasa, di mana kalau kondisi biasa orang tua cukup mengantarkan anak, kemudian nanti selesai sekolah tinggal nunggu dia. Kalau dia habis sekolah kemudian dia main di luar, ya, pulang sore suruh ngaji juga sama orang lain kan begitu. Paling ngingetin sholat sama ngingetin makan. Tapi sekarang Bapak Ibu saya yakin ya di rumah tidak hanya ngingetin makan, ngingetin tugas, harus baca kalau di sini pakai GCR apa enggak tuh ya? Pakai Google Classroom-nya atau
atau ngingetin linknya lah gitu ya, ada pakai video call-nya, sehingga tugas seorang orang tua sekarang lebih berat, lebih bertambah. Tetapi nanti saya melihat efek positifnya atau sisi positifnya, setelah pandemi ini akan muncul anak-anak yang berkualitas baik ya. Anak-anak yang dididik oleh orang tua mereka dengan syarat memang pendidikan yang benar, yang mengikuti parenting seperti ini, sehingga akan muncul generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang khairul ummah, di mana orang tua berikut serta dalam pendidikan itu sendiri. Selama ini kan kita sudah dari kita merdeka sampai sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu belum ada ceritanya orang tua itu ngikut ngajarin gitu ya. Mungkin yang sekarang ini ada yang umur yang sudah sepuh misalnya, atau masih ada yang umurnya sejak kemerdekaan sampai sekarang. Itu mungkin kalau ditanya ya baru sekarang ini gitu, dari sejak kita merdeka sampai sekarang yang pakai online, orang tua ngajarin. Nah, cuma memang efek negatifnya ya banyak orang tua yang tanda kutip ya artinya depresi, stres gitu, karena ujiannya berat ini, tidak hanya orang tua yang anak yang belajar, tapi orang tua juga harus ikut nimbrung. Dengan kebesaran hati orang tua lah ya, alhamdulillah plus minusnya ya PJJ ini ya berjalan dengan baik gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah ini tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa memang keputusannya kita harus pakai jadi karena poin pendidikan anak di masa pandemi ini banyak, saya lebih condong kepada salah satu saja ya, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ketika diadakannya pembelajaran melalui daring atau melalui online. Nah, karena memang ini keputusan demikian dari pihak pemerintah, sehingga mau tidak mau orang tua harus mengikuti. Nah, ada suatu penelitian ya di sebuah jurnal, saya kutip, memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua di dalam mengikuti pembelajaran atau ketika belajar di rumah nih, ngajarin di rumah. Itu pertama, bahwa memang banyak orang tua yang tidak siap ya untuk mengikuti secara online ini. Itu. Yang kedua, tadi juga dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa ya tidak semua orang tua itu berlatar belakang pendidikan, sehingga banyak juga yang tidak memahami ini materinya apa. Bahkan saya baca ya di penelitian itu orang tua mengeluh karena kata dia, bagaimana saya mengajari anak saya tentang membaca Quran sementara huruf hijaiyah saya saja masih perlu banyak ditingkatkan misalnya. Jadi banyak hal lah, poin-poin yang ada di dalam situ yang harus dipelajari juga oleh orang tua. Yang kedua, kadang orang tua sulit menumbuhkan minat belajar anak ya, ibu-ibu dan bapak mungkin merasakan ya di rumah. Bagaimana minat belajar anak ini kadang naik, kadang turun. Yang susah itu kadang turun. Kalau naik mah dibiarin aja udah selesai. Pas lagi turun-turunnya, Allahu Akbar ya. Itu sampai baca Yasin 3 kali juga kadang dia malasnya masih ada. Nah, seperti itu ya kesulitan yang dihadapi oleh orang tua ketika dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Yang keempat, tidak cukup waktu untuk mendampingi anak. Jadi banyak orang tua yang ya satu sisi dia kerja gitu, cari uang, cari nafkah, tapi satu sisi harus didampingi. Maka karena anak saya juga sekolah ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada orang tua curhat waktu kita pertemuan pertama itu, dia bilang ya gimana nih saya ya, bapaknya juga kerja, saya juga kerja. Seperti itu. Jadi akhirnya dititipin ke tetangga, ada yang dititipkan ke orang tua atau kakeknya, ada yang dititipin ke, hingga kakeknya pun belajar juga jadi. Ya Masya Allah ya, ini luar biasa nih, sampai kakek-kakeknya pun belajar PJJ juga, kan harus mau nggak mau itu dia baca itu materi-materinya. Ya
kita ambil positif thinkingnya ya. Mudah-mudahan ini keberkahan ya. Jadi tidak hanya orang tua, tidak hanya anak belajar, orang tua juga belajar. Yang kelima, orang tua tidak sabar dalam mendampingi anak saat belajar di rumah. Ya tidak hanya dialami oleh Bapak Ibu ya, saya pun kadang mengalaminya. Cuma dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita meminimalisir ya hal-hal yang sifatnya bagaimana ada variasi dalam belajar. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi kalau anak dalam keadaan malas-malasnya seperti apa. Nanti ada tuntunan Islam dalam mengatasi anak dalam kesulitan belajar atau dalam kemalasan ketika belajar. Yang keenam, kesulitan orang tua dalam mengoperasikan gadget. Ya boro-boro gadget kan, yang HP jadul itu aja kadang pencetnya banyak, sebagian orang tua itu salah gitu. Apalagi gadget sekarang ini gitu. Nah, ini juga menjadi kendala. Nggak tahu, mudah-mudahan sih kalau di SMP IT Salam ini semua sudah beres nih masalah jet-jetnya ya, dari high. Kemudian yang ketujuh, layanan internet juga sama. Permasalahannya ya, sulit mengatur waktu belajar karena anak kalau sudah di rumah tuh mau dianya saja, nggak mau bareng sama kita untuk belajar. 9, komunikasi tidak berjalan baik. Nah, terutama ketika kalau antara guru dan orang tua kesulitan komunikasinya. Nah, ini menjadi sinyal kuat ya, atau sinyal yang harus ditangkap oleh pihak sekolah maupun orang tua bahwa keberhasilan ya. Jadi salah satu saran atau hasil disertasi saya itu bahwa orang tua dan para guru harus kerjasama, mau nggak mau ya, suka tidak suka, ketika ingin anak lebih sukses maka harus ada kerjasama. Waktu saya bahas ini Bapak Ibu belum terjadi pandemi, jadi belum kepikir konsepnya kayak apa gitu, tapi kata saya harus kerjasama. Qadarullah masya'a, ketika pandemi ini datang barulah saya ngeh gitu. Oh ini yang saya maksudkan gitu. Bahwa memang orang tua ya. Jadi orang-orang barat meneliti Bapak Ibu yang dirahmatillah. Penelitian yang saya baca itu bahwa ada tiga kelas anak ya, ada 3 kelas atau 3 klasifikasi anak. Kelas yang pertama anak-anak yang orang tuanya itu nggak ada. Ya, artinya orang tuanya itu ada tetapi nggak ikut di dalam berkontribusi terhadap pembelajaran anak. Dan yang kedua, hanya ibunya saja. Ya, hanya ibunya, atau ikut tetapi tidak terlalu aktif. Agak cuek gitu. Nah, yang ketiga adalah orang tua yang aktif, terutama para ayah nih ya. Jadi diteliti sama orang, ya, ketika 3 kelas ini, maka presentasi kesuksesannya itu sangat mengejutkan. Yang pertama adalah orang-orang anak-anak yang tadi sangat tidak mendapatkan sama sekali pendidikan dari orang tua, pembimbingan, itu tingkat kesuksesan sangat rendah, di bawah 50%. Gitu. Sementara anak yang tadi dicuekin sama orang tuanya, ya tingkatnya di bawah 60%. Nah, ketika orang tua ikut serta dalam artian berperan aktif, itu nilainya sampai 90%. Jadi anak-anak ini yang sekarang ini sedang diajari sama orang tuanya, kelak insya Allah di masa mudanya, di masa dewasanya akan menjadi anak-anak yang sangat humble ya, sangat aktif dengan orang tuanya, komunikasinya jalan. Karena dari kecil dia sudah diajarkan untuk bagaimana mengutarakan isi hatinya, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tua. Nah, diteliti sama orang bahwa permasalahan anak itu 80%-nya adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau ibu bapak tanya sama orang tua, sama anak-anak itu, ya masalahnya apa sih kamu kebanyakan itu? Ya masalahnya itu aja, komunikasi dia sama orang tua. Karena lebih banyak anak itu di rumah, ya ketimbang di sekolah, ketimbang di tempat lain. Apa-apa dia pasti pulang ke rumah, butuh uang ke rumah, ada keperluan ya ke rumah, semua perabotan dia di rumah. Artinya memang
Ketika di rumah dia komunikasinya sangat buruk. Bahkan saya pernah baca satu komentar di suatu di YouTube gitu, dia bilang mengapa? Sungguh kata dia, saya pernah ini anak remaja ya. Sungguh saya pernah berselisih paham dengan orang tua sampai pada akhirnya saya tidak pernah teguran. Bayangin Bapak Ibu ya, serumah tapi nggak pernah teguran itu antara orang tua sama anak. Ya, sama ayah saya nggak pernah teguran. Barulah saat ini ketika saya dengar ada nasihat dalam video ini, saya coba memaafkan. Ya. Nah, nanti bagaimana kita membangun komunikasi itu sangat penting dan lain-lain. Mungkin nanti atau mungkin sudah dilakukan ya pihak sekolah untuk list kira-kira masalahnya apa saja ketika pendidikan atau mendidik anak di rumah itu apa saja yang menjadi masalahnya. Nah, tadi kan orang tua Bapak Ibu sekarang ya. Sekarang ini saya jelaskan dari sisi anak. Di masa pandemi ini setelah diteliti sama orang, anak-anak itu mengalami banyak hal, di antaranya adalah kecemasan. Cemas itu artinya dia, kalau kami orang Palembang ngomongnya berdesau ya hatinya itu. Hatinya itu selalu was-was gitu. Ya Allah, cemas nih, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit ada ini. Ya kalau di sekolah kan enak, maksudnya dia tinggal ini ruangnya terbatas waktu. Kalau di rumah kan ngider-ngider, apalagi kontrakan gitu kan, kemana-mana pasti ketemu. Kalau di sekolah, misalnya dia bermasalah dengan satu guru, ya dia bisa ke ruangan yang lain atau dia bisa ini yang lain. Kalau nggak pandemi kan, ya ini kalau kita ini lagi ada masalah, ya apalagi sama orang tua sendiri, ya dia mengalami gimana? Stres, sedih itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian bosan karena dia di rumah aja, di luar nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalaupun di luar ya paling terbatas, nggak bisa main. Kalau anak-anak zaman sekarang kan gitu. Nah, saya kaget itu ketika di flyover di atas Kalibata itu, flyover apa namanya, Kalibata Rawajati itu. Ya. Saya rasa pandemi kan, nggak ada orang apa-apa. Itu sore-sore, Bapak Ibu dirahmati Allah, sore-sore nih, apalagi nih Sabtu Minggu, itu ramai orang di sana. Ngapain? Main layangan. Nggak hanya anak-anak umur 3 tahun, umur 7 tahun, 8 tahun, bapak-bapak juga ikut sana ya. Kata saya, ya Allah ya. Ya mungkin dia lagi refreshing seperti itu. Tapi ya wallahu alam itu kenapa ya main layangannya nggak pakai masker ya. Padahal ini sangat rentan sekali. Ya mungkin itu salah satu indikasi bahwa banyak orang-orang yang merasakan kebosanan, kejenuhan, dan perasaan-perasaan lain yang timbul gara-gara pandemi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadapinya? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, penuhilah suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan. Jadi mau tidak mau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat lainnya disebutkan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wah, ini ayat luar biasa ya kalau kita jadikan sebagai spirit pendidikan di kala pandemi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik ini diterjemahkan oleh Ibnu Katsir adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ya. Dan kebahagiaan itu tidak dibatasin oleh harta, tidak dibatasin oleh ruang, ya. Maksudnya tempatnya di mana, tidak dibatasin oleh di mana dia. Tetapi dibatasin adalah bagaimana amal soleh yang senantiasa akan membuat dia bahagia. Dan Allah akan juga membalas walanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, jadi akan diberikan balasan yang lebih baik. Ya. Nah, inilah konsep Islam ya. Sekarang ada yang katanya undang-undang untuk mengatur upah ya. Tidak pernah ya orang konsep Islam kita temukan seperti konsep Islam ya. Pengganjiannya atau pemberian pahalanya. Di dalam semua niatnya saja itu dinilai ibadah di sisi Allah. Bapak Ibu ketika berniat untuk mendidik anak yang soleh, dalam hadis yang qudsi, hadis yang sahih, bahwa barang siapa yang mempunyai 2 anak perempuan, kemudian atau 3 anak perempuan, kemudian dididik dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjauhkan dari orang tuanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Jadi pembinaan pendidikan yang dilakukan dengan kesungguhan insya Allah akan membuat orang tuanya dijauhkan api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kita kalau lihat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu menyikapi permasalahan ketika kita dapatkan di rumah terhadap anak, saya sarankan jangan terburu-buru menilai anak. Ini yang sering terjadi. Jadi banyak orang tua sering terburu-buru menyimpulkan, wah anak saya nakal, wah anak saya malas, wah anak saya ini tidak potensial, wah anak saya ini nggak ada keturunannya nih dari saya nih. Maksudnya ini orang tuanya pada pintar-pintar gitu ya. Anaknya kok begini amat gitu. Jadi sangat-sangat mudah untuk menyimpulkan tuh, hindari Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal itu akan membuat kita ya ibarat orang itu pasien oleh dokter belum ditanya sama dokternya. Bapak Ibu datang ke dokter, kemudian belum ditanya sama dokter penyakitnya apa, kata dokter, Ibu, Pak, ini obatnya ya, silakan diminum 3 kali sehari. Kira-kira Bapak Ibu dirahmati Allah, tobat jadi penyakit apa jadi penyembuh? Ya, bisa-bisa orangnya jadi bukan malahan sehat gitu ya, bukan jadi obat buat kesehatan, tetapi malah jadi penyakit. Kenapa? Antara yang solusi yang dibawakan, obat yang dibawa nggak sesuai dengan masalahnya. Maka di sini saya jelaskan bahwa orang tua berusaha untuk mencari permasalahan anak. Kenapa sih dia kok tiba-tiba begini? Ya, kenapa sih anak yang tadi rajin jadi nggak rajin? Kenapa sih tadi dia yang hafalnya? Saya yakin nih di SMP itu hafalannya banyak nih anak-anaknya ya. Nah, itu kenapa sih tadi dia sering murojaah sekarang nggak murojaah lagi? Nah, silakan Bapak Ibu dirahmati Allah di observasi, ditanya-tanyain, digali lebih dalam agar kita bisa memberikan solusinya. Nah, yang saya kumpulkan ini dari salah satu buku ya dalam bahasa Arab, nama Al-Iktiba'u Indal Aulad, ya artinya depresi pada anak. Itu ada penyebabnya. Pertama, percaya orang tua. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika berselisih di hadapan anak. Upayakan sekali ya, jangan berselisih paham di hadapan anak. Kenapa? Karena akan membekas kepada anak sampai dia dewasa. Sampai dia nanti ada keluarga. Jadi gimana caranya itu marah-marahnya itu dalam diam gitu. Jadi berselisih tapi dengan cara yang cantik gitu. Anak-anak nggak tahu bahwa orang tuanya lagi berselisih. Ya kalau nggak berselisih kan namanya nggak usahkan orang gitu ya. Lidah sama gigi aja sering kegigit ya, apalagi orang gitu kan. Yang sering bertemu, sering ya, ada saja permasalahan, tetapi upayakan tidak dilihat orang. Yang kedua adalah anak-anak sering dapat ancaman. Ibu-ibu, bapak-bapak hindari ketika anak-anak, kamu kalau nggak begini, saya ini nih, dicubit. Hindari seperti itu, karena akan menimbulkan rasa was-was pada anak itu, dan dia akan mudah untuk berbohong ya. Jadi kalau anak-anak sudah dididik dengan rasa ketakutan, maka kecenderungan dia akan berbohong. Kenapa berbohong? Karena itu yang hanya bisa dia lakukan.
Ya, karena dia di bawah tekanan gitu. Nah, anak-anak yang seperti itu biasanya selalu mendapat ancaman. Maka yang paling baik adalah bagaimana memberitahu anak mana kesalahannya, kenapa dia berbuat demikian, apa yang harus dia lakukan sebagai tebusannya, ya tanya kepada anak. 3, ekonomi. Bahwa ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh kepada anaknya. Meskipun banyak juga orang-orang sukses sekarang ini, dulu keluarganya ya biasa-biasa saja, bahkan kekurangan. Saya pribadi pun kuliah, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya dibiayain sama orang semua ya, maksudnya nggak sama orang tua. Ya cari sendiri apa ngajar, ya ngajar di SMPT tempat lain, hasil ngajar itu saya setorkan ke kuliah, ke kampus seperti itu. Pindah rumah. Ini nih, yang kelima, orang tua cuek. Rupanya ketika orang tua cuek terhadap anak akan menimbulkan masalah pada diri anak tersebut. Jadi semacam dia kecewa gitu. Ya, kecewa. Nggak usah kan anak ya, Bu ya. Anak itu ya kayak kita juga sebenarnya. Ketika kita ngomong, ngobrol, nggak ada yang nanggepin ya, dicuekin gitu ya kita akhirnya males. Males nggak ditanggepin. Narkoba ini sangat berbahaya, ya alkohol. 7, anak sakit ini yang saya bilang. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak tidak terlihat sebagaimana biasa dia sehat, ceria dan lainnya. Itu karena dia sakit. Gitu. Ditanya, nak sakit apa? Nak kenapa? Gitu kan. Kadang dia sakit. Kadang sakit mata. Yang sakit mata itu artinya karena sering kan pakai gadget sekarang ini Bapak Ibu ya. Sering tiduran. Saya sarankan anak jangan belajar PJJ-nya itu sambil tiduran. Tapi duduk posisinya dalam posisi yang benar ya. Punggungnya lurus ya. Kemudian kalau dia posisi tiduran, itu posisi mata itu tidak sangat cocok dengan posisi tiduran seperti itu. Sehingga apa? Kemarin karena saya hampir per 3 bulan ya kontrol di RSCM di Kiara itu yang khusus mata itu kebanyakan setengah lebih Bapak Ibu itu isinya anak-anak. Pas ditanya ini kenapa? Oh ini karena sering main game, sering pakai gadget. Ini kenapa? Sering liatin komputer. Ini kenapa? Jadi kita ya mirisnya adalah penggunaan gadget tidak dibarengi dengan edukasi bagaimana menggunakannya itu dengan baik. Apalagi gelap-gelapan. Nah, ini saya ingatkan, jangan gelap-gelapan nih anak dibiarkan lihat gadget. Dihidupin. Lampunya dihidupin, nak jangan lihat dalam gelap. Kenapa? Karena mata kita ini kalau dia semakin melihat dalam gelap, maka semakin susah untuk dia kerja kerasnya 2 kali lipat. Ya. Faktor keturunan juga bisa Bu, misalnya keturunan itu dalam artian gen ya, atau keturunan dalam artian dari orang tuanya itu dia punya seperti itu, punya masalah. Ya, 9, orang tua tidak adil. Nah ini juga memang kalau kita lihat permasalahan dalam mendidik anak ini, terutama kalau anaknya banyak, lebih dari 1, Bu, pasti muncul nih Bu, kecemburuan. Ya, Bapak Ibu ya, kecemburuan. Mungkin kita pun pernah mengalaminya. Bahkan saking Allah ingin kasih tahu kita bahayanya kecemburuan ya, yang berlebihan ya di dalam keluarga, di dalam ini. Allah kisahkan kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada yang ingat ceritanya? Bagaimana Nabi Yusuf sampai dibuang. Itu ada yang ngusulin jangan dibuang, kata dia, dibunuh aja. Oh jangan. Dia itu saudara kita gitu. Ini ceritanya ya. Nabi Yakub alaihissalam itu punya istri yang pertamanya itu ya meninggal gitu. Ada riwayat seperti itu. Nah, anak yang membuang Nabi Yusuf ini dari istri yang itu. Nah, istri yang lain ya, dia nikah lagi. Nah, istri yang Binyamin sama Yusuf ini ibu yang lain. Sehingga apa? Terjadi kecemburuan.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan diceritain ini kabar akan kamu jadi orang besar nanti di kemudian hari. Gitu. Dan benar gitu kan, nanti semua terwujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berbahagia, kemudian yang berikutnya kematian orang tua. Memang anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal orang tuanya, yatim piatu ini butuh perhatian khusus. Mungkin dia dapat masalah ya dalam permasalahan dia belajar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya parenting ini, terutama di single parent ini, single parent itu juga kadang membuat anak itu susah di dalam belajar, apalagi di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, cirinya paling tidak 4 hal. Pertama, terjadi signifikannya kalau anak depresi ada 4 hal paling tidak yang terjadi pada anak. Yang pertama, terjadi perubahan yang signifikan dalam perilakunya. Tadi dia ceria, tiba murung, yang tadi dia tiba-tiba gesit atau melambat, yang tiba-tiba dia tadinya rajin kemudian nggak jadi rajin. Nah, ini biasanya ada unsur karena depresinya. Yang kedua, anak cenderung menarik diri. Menarik diri itu maksudnya apa? Dia nggak mau komunikasi sama orang tuanya. Ya, dia kepingin sibuk dengan dirinya sendiri, mengunci diri di rumah, di kamar, ya nggak mau ngobrol. Mungkin dia depresi. Yang ketiga adalah menjadi acuh tak acuh atau apatis. Kalau bahasa ininya anak muda bodo amat dah. Ini, nah ada bisa gitu ya Bu ya. Nah atau Ibu atau Bapak, nah ini ada tugas nih dari Ibu guru, ada Pak guru gitu. Bodo amat dah. Gitu. Sampai jawaban seperti itu mungkin karena depresi. Yang keempat adalah suasana anak berubah menjadi lebih buruk. Nah, ini juga disebabkan dengan depresi. Lalu bagaimana kita ini? Nah, ini salah satu juga ya. Ini kalau tingkat kronisnya. Ini lebih kronis yang istilahnya itu kalau yang pertama itu yang lebih rendah, ini yang lebih kronisnya. Pertama, kesulitan tidur dan kegelisahan. Jadi anak-anak itu sampai dia begadang begitu ya, karena dia sangat stres. Yang kedua, kesulitan konsentrasi atau energinya rendah. Ini juga sama. Jadi pas dia lagi ini ya, lagi PJJ itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba-tiba dia konsentrasinya menurun, mungkin dia lagi depresi atau seperti apa, bisa. Yang ketiga, seringkali keluhan penyakit fisik. Ya, seperti ya sakit kepala dan sakit perut. Nah, ini juga beberapa indikasi. Yang keempat, rasa bosan yang mudah datang dan hilang ketertarikan untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan favorit. Jadi yang tadi dia favorit gambar atau nggak gambar lagi. Yang tadi favorit dia baca lagi, nggak baca lagi. Mungkin dia merasa depresi. Dan terakhir adalah perubahan nilai. Ini kalau lihat di sekolah, ini kan bisa lihat nih Bu, ini sekarang kan lagi ini pembagian rapot. Nah, lihat ini nilainya dengan yang kemarin, ya, atau dengan nilai harian dengan nilai yang terakhir. Kok ada perbedaan yang sangat signifikan? Ya, kalau tidak signifikan ya nggak apa-apa. Tapi itu ada indikasi bahwa kemungkinan karena situasi seperti ini dia merasa depresi, stres dan lainnya. Nah, lalu bagaimana kita dalam konsep Islam? Mungkin 5 menit lagi lah ya. Ini sebenarnya slide saya banyak, tapi Ibu Bapak bisa bacalah nanti. Saya jelasin secara singkat saja. Pertama, keikhlasan kita. Ini kaidah pertama, sangat-sangat didahulukan adalah bagaimana kita mendidik itu tidak terlepas dari keikhlasan para orang tuanya. Bahkan banyak ada satu kata Kiai Ma'mun ya, kalau saya almarhum Kiai Muhammad Zubair mengatakan, jangan ketika mendidik anak itu tujuannya agar anak pintar, agar anak ini bisa itu. Udah tujuan ikhlas saja lah, karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan membantu si anak ini akan meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Dan memang seperti itulah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhlas, ya, keikhlasan sangat mewarnai semua aktivitas yang dilakukan oleh Nabi terhadap para sahabatnya. Pendidikan yang dilakukan oleh Nabi, pendidikan yang
berasaskan keikhlasan kepada Allah. Jadi keikhlasan itu adalah sesuatu yang kaitannya antara diri kita dan Allah semata, Bu, Pak. Ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan. Jadi jangan sampai begini. Jadi ketika ikhlas itu kan begini. Bagaimana anak ini berhasil itu bukan karena kita, tapi dia karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kemudian memberikan fasilitas semuanya. Lalu ketika anak itu gagal pun, qadarallahu ma syaa wa ma fa'al. Ya, kita meyakini bahwa ada takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik, alhamdulillah kita syukuri, dan takdir buruk itu yang harus kita bersabar dan ikhlas bahwa Allah menginginkan yang lain. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi Allah lebih tahu. Ya. Maka saya kadang anak kadang tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Saya bilang, ya insyaallah qadarullah masya. Terus berusaha. Kalau itu hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau belum, berarti belum maksimal. Kita belajar lagi. Jadi jangan sampai tertekan gitu. Karena tertekan itu nggak menghasilkan apa-apa menurut saya. Dia hanya menghasilkan ya sebatas wawasan. Tidak akan menjadi akhlak. Kemudian berikutnya tauladan yang baik dari orang tua. Ini ada kisahnya ya. Jadi Nabi SAW itu menginap Abdullah bin Abbas itu menginap di di rumah bibinya Maimunah binti Harith. Nah, ketika dia nginap itu tengah malam dia bangun. Dia lihat Rasulullah SAW lagi sholat. Ya. Nah, ketika dia sholat itu Nabi SAW sholat, dia ikut pun sholat. Jadi Nabi ngajarin si Abdullah bin Abbas ini dengan cara dia sholat aja dulu. Hebatnya Nabi itu luar biasa ya. Jadi dengan dia sholat itu anak-anak yang ngelihat, sahabat yang ngelihat itu bisa ikut gitu. Bagaimana ketertarikan yang bisa dilakukan oleh Nabi yang menjadi pribadi yang menarik. Dalam artian bagaimana orang-orang itu dapat mengikuti beliau. Dia tauladan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu dan rahmati Allah, anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan, karena dia akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ajari dan permudah. Jadi kalau ada cara yang mudah, jangan yang sulit-sulit. Kalau ngajarin anak. Kata Nabi, alimu wa yassiru, alimu yassiru. Bahkan 3 kali Nabi mengulanginya. Diulangi, alimu wa yassiru, alimu yassiru. Karena kalau ada yang mudah, Nabi itu kalau ada 2 pilihan, susah sama mudah, pasti dipilih yang mudah. Selama dia bukan kemungkaran ya. Selama dia bukan maksiat, maka itu yang dipilih Nabi. Maka begitu juga dalam pendidikan anak, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ada cara yang mudah, ini gimana Ustaz? PJJ-nya pakai GCR pakai Zoom. Kita orang tua nih bingung nih kalau pakai GCR nih bla 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 susah. Yang sekarang yang lebih mudah yang mana? Ya, dirapatin, dimusyawarahkan, oh kayaknya nih Zoom. Ya kita lakukan dengan Zoom. Tapi Zoom ini mahal. Ya. Nyedot kuota. Gimana kalau pindah ke yang lain? Boleh. Jadi kita musyawarah saja. Nabi SAW bersabda, mana dima manistakhara wala maqaba manistakhara wala nadima manistasyara. Tidak akan kecewa orang yang senantiasa bermusyawarah dan tidak akan rugi dan menyesal orang yang senantiasa beristikharah kepada Allah. Jadi penting kita bermusyawarah antara orang tua, antara anak pun diajak juga, dan juga pihak sekolah mungkin ya dalam keadaan PJJ seperti ini. Berlemah lembut. Coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah bagaimana Nabi SAW ketika menyambut Fatimah binti Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW jika melihat putri beliau datang ke rumah, maka Nabi SAW menyambut kedatangannya. Beliau SAW berdiri lalu menyambut dan mencium, menggandeng tangannya. Luar biasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernahkah kita melakukannya?
Ya, waktu anak datang dari sekolah, anak kan kalau datang dari sekolah kan diomelin dulu. Ini contoh orang tua yang inilah, yang lain ya, bukan yang di sekolah SMP TS Salam. Insya Allah semuanya menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau yang lain kan datang anaknya sekolah, belum ditanya yang lain, ya, kamu langsung ini gitu kan. Jadi macam singa gitu. Belum apa-apa di anak-anak. Jadi stres anak-anak itu di rumah itu. Stres. Tapi lihat Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan anak. Ya, dia datang, dia sambut. Ya. Bahkan ada satu hadis Bapak Ibu dirahmati Allah ketika ini ceritanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anak dari paman beliau. Jadi kata Abdullah bin Abbas, cara Nabi doakan saya itu Nabi peluk saya, ya, kemudian didoakan, Allahumma alimhul Quran, ya Allah ajari dia Quran. Jadi didekatkan dengan dadanya Nabi gitu kan, karena masih kecil enak digendong gitu. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita peluk itu mendapatkan kedamaian dalam hatinya, ya, mendapatkan ketenangan. Bahkan ketika dia nangis gitu, sebenarnya cara cepatnya itu kita gendong, kita diemin, kita rasakan gitu. Dia tenang insya Allah, ya. Dan Nabi sudah melakukannya jauh-jauh dahulu di zamannya Rasulullah SAW. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah ya? Jadi ketika Fatimah datang, disambut, dipeluk, dicium, kemudian di tangannya digandeng gitu, didudukin, ya, didudukan di tempat beliau, ya. Jadi, wah itu anak-anak tuh merasa istimewa banget, Bu ya. Nggak usah kan beliau itu, kalau kita posisinya ada Nabi nyambut kita, ya, bagaimana memperlakukan kita sangat baik, didudukkan kita, ditempatkan di tempat beliau duduk. Wah, Masya Allah, ini keren banget nih ya. Luar biasa Nabi kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Fatimah? Kata Fatimah, nah, dia bangkit dan berjalan ke arah Rasul. Jadi sudah didudukan itu dia bangkit lagi, dia berjalan ke arah Nabi, lalu mengecup keningnya Nabi SAW. Jadi orang Arab itu, Bu, Pak, kalau dia bahagia, yang dikecup kening kita. Ya. Bahkan kalau ada dua orang Arab berantem nih, gitu. Cara cepatnya apa? Nanti salah satu di antara mereka tuh mengecup kening yang lain. Udah beres itu. Ya. Walaupun hantem-hanteman gitu, kalau udah dicium sini ya udah reda dia. Ya. Jadi inilah bentuk ya kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Ini satu hadis loh, Bu. Saya baca ini ada buku namanya Mendidik ala Nabi, ini dari bahasa Arab terjemahannya. Ini kalau di buku ini ya, saya baca tuh banyak sekali bagaimana perilaku Nabi kepada para sahabat, pada anak-anak. Ajarkan anak agar terhindar dari depresi. Ada doanya, dan doa ini mudah-mudahan bisa membuat anak kita betah di rumah, rasa malasnya hilang, terganti menjadi rajin, ya. Rasa kebakhilan dia berganti menjadi rasa dermawan. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Bapak Ibu, kalau lagi saya malas-malas ini saya baca di doa ini. Dan alhamdulillah ya Allah hilangkan itu. Ya, ketika kita lagi malas, apalagi anak misalnya dalam kondisi malas, kita ajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jumri wal haram wal bukhal wa a'udzubika min azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Ya, dalam riwayat yang lain ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah habis ya waktu saya. Mungkin saya cukupkan di sini, nanti selebihnya. Doanya diulang dong Pak Ustadz. Kenapa? Doanya diulang. Doanya Allahumma Ya. Inni Ya. a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-jizi. Minal al-jizi. Ajzi, ya.
Nanti gini aja Bu, nanti PowerPoint-nya saya sharing. Ibu nanti bisa baca. Ya semuanya. Ini banyak ya, masih banyak ini poin-poinnya. Nanti bisa dibaca sendiri, termasuk melindungi anak dari dengan doa, ya, menghiasi rumah dengan Quran. Jadi biar anak nggak stres itu kita bacakan tilawah Bu. Ya, kalau kita nggak sempat di inian aja, diputerin aja gitu kan, Qurannya di rumah. Ya. Dan ini tidak hanya dilakukan kepada manusia, bahkan kepada hewan pun. Ketika hewan dibacakan ini mereka nggak stres. Di beberapa peternakan yang ada di besar itu, ketika dibacakan Quran itu mereka merasakan ketenangan. Ya, maksud mereka ini ya hewan-hewan itu. Ya. Nah kita pun ya. Doanya doa apa ya Ustaz? Kenapa? Untuk doanya ayat Al-Quran apa saja atau tertentu yang dibacakan? Tidak ada yang tertentu ya. Silakan bacakan sebisanya. Kalau kita mau baca sendiri, ayatnya bebas ya. Hanya saja lebih sering dibacakan di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah. Sebab surat Al-Baqarah ini ketika dibacakan di satu rumah, maka syaitan tidak akan masuk ke rumah tersebut. Gitu Bapak Ibu ya. Nah ini ada fadilahnya. Jadi ketika kita baca Quran di rumah itu Bapak Ibu, itu penduduk langit sana, malaikat sana, lihat rumah kita itu bagaikan bintang. Kan kalau kita ngelihat ke langit kan ada bintang-bintang ya Bu ya. Nah orang langit, orang yang ada di langit, malaikat yang ada di langit melihat rumah kita itu bagaikan bintang-bintang yang bertaburan. Masya Allah ya. Jadi kalau rumah dihiasi dengan Al-Quran seperti ini. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, jadilah orang tua yang bersyukur dan bersabar. Sebab kalau kita bersyukur dan bersabar, maka timbullah hikmah ya dalam diri kita. Allah akan ilhamkan hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Hikmah itu semacam ilmu untuk mengatur anak kita ini. Karena waktu kita belajar nih paling nggak banyak Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kita butuh ilmu dari Allah, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu itu membimbing kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan soleh. Nah, dari mana asalnya itu? Nah, dalam kajian saya, dalam tulisan saya itu disertasi bahwa Luqman itu hanya 2 hal yang dia lakukan. Yang pertama bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat, ya anaknya mungkin berhasil, ya dia bersyukur. Tetapi ketika dia mendapatkan kesusahan dalam mendidik anaknya, dia selalu bersabar. Maka Allah anugerahkan kepada Luqman hikmah, ya. Seperti itu. Saling memberikan hadiah, jangan mencela anak. Ibu, bapak, ya mohon tidak mencela anak dengan mendoakan anak dengan doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa, apalagi ibu-ibu ya, di sini alhamdulillah banyak ibu-ibu. Ibu ketika mendoakan anak diganti, kamu ini malas banget, diganti. Kamu ini rajin banget. Ini padahal maksudnya adalah malas. Paling anaknya bingung gitu. Ini saya malas kok dibilang rajin ya. Karena khawatir gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu kita ngomong itu adalah waktu mustajab. Ya. Sehingga di sisi Allah dikabulin. Dan banyak sekali ceritanya. Ada kisah dulu, ya ini Syekh Ali Jabir cerita kepada kami waktu daurah Quran di Tebet. Kata Syekh Ali Jabir, waktu saya ada pertemuan dengan Imam Masjidil Haram, ya imam dan khotib se-Saudi. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Syekh Surem. Bukan Syekh Surem ya, satu lagi. Nah, ketika saya dekati, beliau mengatakan gini, katanya, "Akhi, saya akan ceritakan satu kisah," kata dia. Sudes, ya maaf, Sudes. Satu kisah. Kata dia, apa, Syekh? Gini, dulu, ya, waktu saya masih kecil, saya ini agak nakal-nakal begitulah, kata dia. Kurang lebih seperti itulah cerita beliau. Kemudian kata Syekh Sudes melanjutkan, tapi herannya ketika saya melakukan suatu kesalahan, ibu saya bilang begini kalau lagi jengkelnya, "Ya Abdurrahman," namanya kan Abdurrahman Sudes, "Ya Abdurrahman, Hafizul Quran, Imam Masjidil Haram." 3 itu. Jadi kalau lagi gemes-gemesnya nih sama saya,
Ya Abdurrahman, hafizul Quran, imam Masjidil Haram. Wahai Abdurrahman, penghafal Quran, imam Masjidil Haram. Waktu kecil itu. Belum saya jadi apa-apa. Waktu masih ya umur 5 tahun, 4 tahun. Seperti itu. Tapi ketahuilah, wahai kata dia, bilang ke saya, Ali Jabir itu. Waktu saya umur 18 tahun. Ya, belum pernah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang imam Masjidil Haram umur 18 tahun. Hafal Quran umur 10-an ya, 7 tahunan lah gitu. Kecuali Abdurrahman As-Sudais. Ya. Jadi imam Masjidil Haram umur 18 tahun. Umur yang sangat muda sekali. Ya, anak-anak kita sekarang umur 18 tahun ngapain gitu kan. Ini udah imam Masjidil Haram ya, luar biasa. Jadi doa orang tuanya tadi, doa ibunya yang kalau lagi dia marah-marahnya, itu menukar perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik. Menukar doa yang buruk menjadi doa yang baik. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, doain yang baik-baik lah, Bu. Ya, amin, ya Pak ya. Kalau lagi gemes-gemesnya gitu, amin, ya Allah, hafiz Quran. Giginya rapat tapi ya. Ngerti ya, giginya rapat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hilangkan penyebab malas itu dengan wudu, doa, wudu, sholat. Itu kuncinya. Doa, wudu, dan sholat. Terutama kalau dia mau sholat subuh, ya. Sebelum dia tidur, suruh dia doa dulu, wudu. Nanti pas dia sholat subuh, enak banguninnya, ya. Kalau dia nggak begitu, biasanya bukan kita yang marah, dia yang marahin kita kan. Ya, kita bangunin dia, cerewet dia kan, bawa-bawa ini dan segala macam. Nah, ketika kita ini insya Allah, ya, sambil kita doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keturunanku menjadi keturunan yang mendirikan sholat. Insya Allah, Bapak Ibu semua, Allah mudahkan di dalam mendidik anak, pertama di masa pandemi ini, ya, rezekinya Allah lancarkan, umurnya Allah berkahi, anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan sekolah SMP IT Assalam ini menjadi sekolah terfavorit di Jakarta, insya Allah ya, menghasilkan hafiz dan hafizah, insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Darismono atas materi seminar parentingnya yang pada kesempatan kali ini sudah disampaikan. Sebenarnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya, atau hampir 20 menit ya, untuk sesi tanya jawab sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembagian rapot dan juga konsultasi bersama wali kelasnya masing-masing. Mungkin kita akan buka ya sesi pertanyaan. Kita batasi saja untuk pertanyaan kira-kira 2-3 pertanyaan saja supaya bisa selesai di jam 10. Adapun kalau nanti mau ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Deris di kontaknya yang nanti akan diberikan oleh saya ataupun nanti diberikan oleh Ustadz Deris, seperti itu. Ada mungkin kira-kira Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan parenting ini kepada Ustadz Deris, dipersilahkan mengenalkan namanya dan silakan bertanya ya. Apakah ada Bapak Ibu semuanya untuk sesi pertanyaan ini? Ada, saya mau nanya. Oh iya, atas nama siapa Bu dan wali muridnya siapa? Saya nama Kiki, atas nama anak Ataya Delisia. Bagaimana cara menyikapi dan menangani anak yang kira-kira itu sangat susah tidur? Bisa disebut mungkin insomnia ya, insomnia. Gitu. Tapi ini pas masuk SMP ini, anak saya tuh tidur kadang-kadang suka sampai larut kayak gitu. Terkadang saya sudah ambil HP-nya juga tetap dia susah banget tidur kayak gitu. Kadang saya pun sampai marah kayak gitu. Untuk menyikapinya itu apa saya perlu bawa ke dokter, apa bagaimana kayak gitu. Makasih. Ya, terima kasih Bunda Ataya ya dari Siadelovki dari 7B ya. Iya, betul. Mau langsung jawab atau langsung dikumpulkan dulu pertanyaannya, Ustaz?
Deris? Jawab aja. Dia langsung jawab. Oh, jawab aja langsung ya. Pertama terima kasih atas pertanyaan. Bu siapa tadi namanya Bu? Bu Kiki. Tanya aja dulu. Bu Kiki. Bu Kiki ya. Kata Para wali murid Ataya Deris ya. Oh, Bu Kiki ya. Jadi kalau lihat dari indikasinya Bu, banyak hal Bu ya. Pertama bisa jadi dari fisiknya, maksudnya dari badannya ya, bisa disebabkan sakit. Tadi namanya sudah disebutkan, nanti dikasih terapi itu biasanya sama dokternya. Atau bisa juga disebabkan tadi indikasi depresi. Jadi depresi itu bisa ke arah sana gitu, ke arah di mana anak itu bisa tidak tidur ya, atau susah untuk tidur. Nah, memang di dalam Al-Quran sendiri atau di dalam Islam kita dianjurkan untuk banyak mendengar Al-Quranul Karim. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, karena dia akan menjadi syifa unfis sudur, kan begitu. Bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi obat, menjadi solusi di dalam permasalahan kita. Maka boleh dicoba nanti ya, dibacakan misalnya ayat-ayat yang biasa dibacakan pada ruqyah itu kita putarkan ya, kemudian di ruangan aja gitu kan, nggak mesti dia dengerin secara khusus, tapi di ruangan tempat dia sering ada, entah di kamar atau di kamar kita, sehingga merasakan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membaca suratul Fatihah ya. Fatihah misalnya ke kepalanya dibacakan gitu, sebagai bentuk doa. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan kepada anak tersebut. Karena biasanya kan penyakit ini munculnya di kepala. Jadi ada sarafnya itu yang sedang bermasalah sehingga dia nggak bisa tidur. Seperti itu Bu. Ya, jadi kita bacakan di kepalanya, kita pegang, kita bacakan Fatihah paling sedikit ya 3 kali atau 1 kali ya, atau 7 kali sebagai meminta doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini, sehingga disembuhkan dari penyakitnya yang tadi. Yang paling terakhir, saya pribadi sering air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini saya melihat punya fungsi yang sangat luar biasa ya. Sebagaimana hadis Nabi itu kan Zam-Zam liman syuriba lahu. Zam-Zam itu kalau diminum akan sesuai dengan yang diniatkan. Ya. Maka ini ada kisah di mana saya pernah ruqyah orang ini. Jadi ini anak ini dia nggak bisa tidur, nggak pernah mandi, nggak pernah makan ya. Jarang makan ya. Dan nggak mau ngomong sama orang ya. Akhirnya kemudian Bismillah kan, air Zam-Zam, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, dia minum. Selepas Ramadan saya ketemu lagi di anak ini, saya heran, ini siapa kan? Rupanya anak yang kemarin dia nggak mandi, nggak minum, nggak makan tadi ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sembuhkan ini anak dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti itu ya Bu. Jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, syukuran Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz Deris atas jawabannya. Itu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu guru mungkin belum baik begitu ketika membaca Al-Quran, bisa disetel, merotal di Al-Quran ya minimal kalau nggak bisa sehari sekali, 2 hari sekali, ataupun seminggu sekali, yang penting jangan sampai rumah kita kosong dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu ya, Ustaz Deris ya. Anjurannya berapa kali sehari, Ustaz? Sehari sekali kali ya? Sehari sekali ya. Jadi baik, kata Utsman bin Affan itu, jikalau hati yang sedang bersih-bersihnya, dia akan merasa kekurangan dengan Al-Quran. Itu aja. Jadi kalau hati kita dalam kondisi belum seperti itu, ya kadang ya mendengarkan Quran seadanya gitu.
Insya Allah lah, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya, baik. Terima kasih, Ustaz Deris. Baik, akan dibuka pertanyaan lagi. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam, Bunda Kira ya. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan Ustaz. Persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai ini, tadi ada poin yang beberapa hal yang mempengaruhi antara lain mempengaruhi penyebab masalah anak, antara lain faktor keturunan. Mohon dijelaskan lebih lanjut Ustadz mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi ada penyebab anak itu dari keturunan, artinya memang ada suatu penyakit ya, penyakit yang dialami oleh orang tua yang kadang juga bisa dialami oleh anak itu sendiri. Ada seperti itu permasalahannya. Namun kan nggak semua orang, ada beberapa yang mengalami hal demikian. Bisa juga melalui selain keturunan itu model pembelajaran yang jadi orang tua memahami pendidikan dari orang tuanya dulu seperti itu kan, misalnya dengan keras. Nah, ketika menerapkan kepada anak ya juga begitu juga gitu kan. Dia belum mengetahui bahwa tidak mesti ya seseorang itu harus dengan keras, bisa dengan lembut, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi yang dimaksud dengan keturunan di sini, permasalahannya adalah biasanya terkait dengan masalah jasadiahnya ya, atau jasadnya Bu. Ya, bisa berupanya penyakit, bisa berupa kecenderungan, ya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya itu masalah kedokteran. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf ya, ini saya tambahin ya. Ini maksudnya bukan misalnya orang tuanya itu dalam tanda kutip orang tuanya nggak pinter gitu, terus anaknya ikut nggak pinter, bukan gitu. Bagi saya semua anak itu pinter. Iya. Ya, semua anak itu pinter, semuanya berpotensi. Hanya saja kecenderungan dia yang paling dominan yang mana. Kadang anak itu pinternya itu di kesenian. Makanya orang sekarang dibagi kepintaran itu ada 3. Ada yang spiritual, ada yang emosional, ya kan? Ada yang 3 itu. Nah, jadi kita memahami kepandaian anak pun ya butuh wawasan yang komprehensif. Jadi insya Allah saya yakin bisa dipahami ya yang saya jelaskan tadi Bu. Bisa. Iyalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Nita dari 7B, orang tua Rifki Fadilah. Pak Ustadz mohon boleh ditunjukin lagi buku yang tadi Pak Ustadz sempat tunjukin, yang mendidik anak. Ya, oke. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Suaranya masih ke-mute, Pak. Penulisnya Muhammad Suwaid namanya. Muhammad Suwaid. Penerbitnya dari Arafah, Pustaka Arafah. Kalau mau bahasa Arabnya ada Bu, gratis. Bahasa Arabnya gratis. Ada saya ininya. Tapi saya nggak paham. Iya. Masih belum paham Pak. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Bundanya Lintang C. Pertanyaannya simpel aja Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak bahwa dia mempunyai potensi gitu, supaya tidak berani tampil
dia punya kepandaian dan supaya dia bisa nanti menghadapi hari-hari depan itu ya, kan dia tidak mungkin selalu berada di samping orang-orang yang selalu melindunginya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi ya terima kasih Bu atas pertanyaannya tentang tidak berani tampil ya, merasa kepercayaan dirinya kurang. Jadi salah satu tips di dalam bagaimana anak ini agar bisa memberanikan diri, memang kita harus pertama pelan-pelan. Ya, jadi jangan langsung tampil ke orangnya. Biasanya latihan dulu di depan cermin, Bu. Depan cermin. Jadi anak itu suruh ngomong depan cermin. Ya, jadi salah satu latihannya untuk tampil depan orang itu di depan cermin. Kemudian yang kedua, setelah depan cermin, di depan orang tuanya. Gitu. Nah, kemudian nanti dipantau nih seperti apa nih kemajuan-kemajuannya. Gitu. Dan pembicaraannya itu dimulai dari yang paling mudah. Yang paling mudah ya dia cerita tentang kehidupan dia aja. Cerita sehari-hari. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jangan bosan nanyain anak itu tentang kegiatan dia sehari-hari, karena itu bagian dari pelatihan untuk tampil di depan orang lain. Mang Muhammad tadi mana, Mas? Dia jelasin saya hari ini begini-begini dan seterusnya. Jadi itu insya Allah akan melatih pada anak. Nanti pada akhirnya ada lomba-lomba yang sifatnya online, ya. Jadi dia tidak tampil secara langsung, tetapi di ini. Kemudian kita ikutkan dan jangan dicari ininya apa hadiahnya. Jadi kalau saya pribadi kalau anak sudah tampil itu udah bagus ya. Nah, biasanya nih dimulai dia dari kecil, dan kalau memang dia tetap seperti itu, jangan kemudian merasa diintimidasi gitu. Wah, kamu nggak mau tampil dulu. Jadi kita pelan-pelan untuk mengarahkan sana, diberikan pemahaman dulu ya bahwa di dalam kita bersosialisasi itu butuh kita nampil di depan orang lain. Seperti itu. Nah, oleh itu sebabnya ketika dia apalagi nih mungkin yang baru-baru ya, kelas 7 misalnya, baru masuk. Nah, itu bagaimana dia awal-awal kita kasih jadi penanaman terhadap kepada anak di masa sekarang ini, ya di masa dia SD, TK, SD, kemudian SMP itu penanaman nilai. Jadi bukan dilihat sejauh mana dia, wah nih kalau dia sudah ngomongnya itu, dia diri aja. Bahkan dia diri aja depan orang lain. Ya. Terutama di keluarga dulu, Bu. Ya, jadi suruh diri aja, suruh diri. Dan sekali-kali dia, ya anak-anak itu dikasih kesempatan, Bu ya. Untuk misalnya suruh baca doa, misalnya nih habis sholat, nah ibu bapak mau dengerin kamu sholat, kan ini berjamaah nih sering nih, ingin sholat, ya walaupun doanya Robbana Atina atau doanya Alhamdulillah, baca Fatihah, baca Hamdalah dan lainnya, itu pelatihan. Nah nanti ada keluarga besar kumpul, dia disuruh cerita. Jadi pendidikan public speaking seperti itu, keberanian itu dimulai dari diri dia, tadi depan cermin, kemudian dia di depan video, bisa juga dimulai orang tua, di depan orang tua, ketiga dimulai dari keluarga, ya, dan keempat barulah nanti kalau sudah siap dia di depan orang lain, diikutkan acara-acara atau lomba-lomba yang menguji dan membuat dia lebih berani. Jadi pelan-pelan, insya Allah lama-lama. Saya punya teman itu yang sangat-sangat pemalu. Sangat-sangat pemalu. Tapi ketika sekarang, ya jadi da'i. Sering ceramah, bahkan tampil di TV gitu. Sering, ya orang kalau lihat dia zaman dia waktu
kita di pesantren ya nggak ada yang nyangka gitu Bu. Sambil kita doakan insya Allah nih anak akan berani gitu Bu ya. Insya Allah Bu, itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjawab nih dari pertanyaan tadi. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam seminar parenting ini dan juga khususnya kepada Ustadz Darismono yang telah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Wali Murid semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Darismono menambah ilmu kita dalam mendidik anak-anak kita dan juga memberikan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Deris. Untuk bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut ya kepada Ustadz Deris terkait dengan parenting dan sebagainya, itu mungkin nanti bisa dihubungi ya Ustadz ya. Dihubungi ke nomor Ustadz Deris ya melalui WA atau apa ya Ustadz ya, atau boleh WA akun gitu ya, boleh WA ya, nanti akan diberikan ya Bapak Ibu semuanya nomor Ustadz Deris bagi barang siapa yang ingin menanyakan permasalahan anaknya kepada Ustadz Deris di kesempatan selanjutnya seperti itu. Ya, insya Allah sama karena materi juga sekarang tadi. sudah Materinya nanti. Ya, materi juga insya Allah akan diberikan ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Nanti akan diberikan ke grup wali kelas masing-masing ya. Wali kelas. Grup wali murid sesuai dengan kelasnya masing-masing oleh wali kelas. Seperti itu. Iya. Karena sudah jam 10, ini kita sudah akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi konsultasi. Mungkin konsultasi dan juga pembagian rapot oleh wali kelas. Izin live ya. Tapi sebelum itu, ya terima kasih Ustadz Darismono ya, atas materinya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu di Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.